Telapak tangan Faris menghantam meja sampai mangkuk sup bergeser dan sendok jatuh ke lantai. Ketika Naila tetap menolak menyerahkan 160 juta rupiah, tamparan suaminya mendarat tepat di pipinya. Buku kas merah yang ada di depan Naila terlempar, lalu terbuka pada halaman berisi transfer yang tidak pernah ia setujui. "Kamu istri egois," bentak Faris. Bu Rukayah berdiri di belakang putranya tanpa mencegah. Naila memungut buku itu. Ia menatap satu nomor rekening yang berulang kali muncul. "Besok uang itu tidak akan masuk ke tanganmu," katanya. "Tetapi semua orang akan tahu kemana uang yang sebelumnya pergi." 6 tahun sebelumnya, Naila menikah dengan Faris dalam keadaan sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil di belakang pasar. Faris bekerja sebagai pengemudi pengiriman, sedangkan Naila membuat bumbu siap masak dari dapur sempit yang hanya memiliki satu kompor. Buku kas merah itu pemberian ibunya sebelum meninggal. Sampulnya sudah kusam. Sudut-sudutnya terlipat. Namun Naila selalu membawanya karena di dalam buku itulah ia mencatat setiap bungkus bumbu yang terjual, setiap utang warung yang dibayar, dan setiap keuntungan yang disisihkan. Usaha Naila berkembang perlahan. Dari 5 warung, produknya masuk ke puluhan toko kelontong. Ia kemudian menyewa dapur yang lebih layak dan mempekerjakan beberapa perempuan di sekitar rumah untuk membantu mengupas bawang, menimbang rempah, serta mengemas pesanan. Faris berhenti dari pekerjaannya ketika usaha itu mulai stabil. Ia menawarkan diri mengurus pengiriman, pembelian bahan, dan hubungan dengan para pemilik toko. Naila menerimanya. Ia tidak pernah menyebut Faris sebagai orang yang menumpang hidup. Bagi Naila, usaha itu milik rumah tangga mereka, meskipun izin, merek, rekening usaha, dan modal awal tercatat atas namanya. Pada 2 tahun pertama, Faris masih bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia bangun sebelum subuh untuk mengirim barang. Ia ikut menurunkan karung bawang dan cabai. Namun setelah uang mulai lebih mudah didapat, sikapnya berubah. Ia tidak lagi meminta persetujuan sebelum mengambil dana operasional. Ia sering berkata pengeluaran kecil tidak perlu diperdebatkan. Jika Naila bertanya tentang nota yang hilang, Faris langsung tersinggung. Bu Rukayah juga semakin sering datang membawa permintaan. Awalnya hanya uang untuk memperbaiki pagar rumah. Setelah itu, ada biaya mengganti lemari, membayar cicilan, memperbesar dapur, dan mengadakan pertemuan keluarga. Naila membantu semampunya. Namun setiap bantuan segera dianggap sebagai kewajiban tetap. "Rezekimu lancar karena Faris," kata Bu Rukayah suatu hari. "Jangan terlalu perhitungan kepada keluarga suami." Naila memilih diam. Ia tidak mau mengubah uang menjadi sumber pertengkaran. Setiap kali pengeluaran rumah bertambah, ia mengurangi kebutuhan pribadinya. Ia masih memakai sepatu lama dan menunda mengganti telepon yang layarnya retak. Masalah besar muncul ketika Faris mengumumkan rencana mendirikan koperasi pemasaran untuk para pedagang kecil. Menurutnya, koperasi itu akan membantu toko-toko mendapatkan barang lebih murah. Bu Rukayah akan menjadi pembina. Faris akan menjadi ketua. Naila tidak menolak gagasannya. Ia hanya meminta rencana kerja, daftar anggota, anggaran, serta bukti pendaftaran. Faris tidak memberikan satu pun. Ia justru mencetak undangan peresmian di aula kecamatan. Di bagian atas undangan tertulis nama koperasi mitra keluarga. Nama Faris dicetak besar sebagai ketua. Nama Bu Rukayah tercantum sebagai pembina. Nama Naila tidak ada. Di bagian bawah hanya tertulis bahwa acara didukung oleh usaha bumbu milik keluarga Faris. Ketika Naila memprotes kalimat itu, Faris tertawa. "Apa bedanya? Aku suamimu. Orang juga mengenal usaha itu dari aku. Usaha itu tidak boleh dipakai menjamin kegiatan yang belum jelas. Kamu selalu takut rugi. Karena itu kamu tidak akan pernah berani menjadi besar." 2 hari sebelum acara, Faris meminta 160 juta rupiah. Katanya, uang itu diperlukan untuk modal awal koperasi, sewa gudang, dan uang muka pembelian barang. Naila bertanya ke rekening mana uang harus dikirim. Faris menyebut rekening pribadinya sendiri. Naila langsung menolak. Dana sebanyak itu merupakan cadangan gaji, pembelian bahan,
serta pembayaran kepada pemasok. Jika diambil, usaha bisa berhenti dalam waktu kurang dari sebulan. Faris kemudian membawa Bu Ruqayyah ke rumah. Mereka duduk di meja makan dan menekan Naila bersama-sama. Bu Ruqayyah menuduh Naila tidak percaya kepada suaminya. Faris mengatakan seorang istri wajib mendukung cita-cita suami. Ketika Naila tetap meminta dokumen, Faris kehilangan kendali. Meja dibanting. Buku kas merah terlempar. Tamparan itu terjadi. Setelahnya, Faris masih sempat menunjuk wajah Naila. Besok di aula, kamu akan mengumumkan bahwa uang itu sudah masuk. Kalau tidak, aku akan ceritakan kepada semua orang betapa pelit dan egoisnya kamu. Naila menyentuh pipinya yang panas. Aku tidak akan mengumumkan kebohongan. Bu Ruqayyah mendengus. Kamu bisa kaya karena keluarga ini membiarkan Faris bekerja untukmu. Sekarang saat dia ingin maju, kamu malah menghalangi. Naila tidak menjawab. Ia menutup buku kas merah, lalu membawanya ke kamar kerja. Begitu pintu terkunci, tangannya mulai gemetar. Bukan hanya karena rasa sakit. Ia baru menyadari bahwa di halaman yang tadi terbuka ada beberapa catatan pembayaran yang tidak dikenalnya. Selama 4 bulan terakhir, Faris memasukkan pengeluaran dengan keterangan potongan distributor. Jumlahnya tidak tetap. Kadang 5 juta rupiah, kadang 7 juta, kadang lebih dari 10 juta. Naila selalu mengira transaksi itu merupakan pengembalian uang kepada toko-toko besar. Namun nomor rekening penerimanya selalu sama. Ia membuka berkas digital dan mencocokkan transaksi satu persatu. Nama pemilik rekening tidak pernah dicantumkan dalam catatan Faris. Hanya ada singkatan 2 huruf. Naila teringat bahwa Bu Ruqayyah pernah meminta bantuannya mencetak buku rekening baru. 2 huruf pada nama pemilik rekening itu sama dengan inisial mertuanya. Itulah petunjuk pertama. Naila memotret semua halaman dan menghubungi Pak Adnan, konsultan hukum usaha yang membantu mendaftarkan mereknya. Ia tidak menceritakan semuanya. Ia hanya mengirim foto undangan koperasi, nomor rekening, dan beberapa catatan pembayaran. Pak Adnan membalas setelah memeriksa data awal. Nama koperasi mitra keluarga belum terdaftar. Tidak ada badan hukum yang sah. Tidak ada rekening resmi. Tidak ada pengurus yang tercatat. Jangan kirim uang apapun, kata Pak Adnan melalui telepon. Undangan itu seolah-olah menawarkan kegiatan resmi, padahal lembaganya belum ada. Naila menutup mata. Faris sudah mengundang banyak pedagang. Apakah dia menerima uang dari mereka? Saya belum tahu. Cari tahu tanpa berdebat. Besok pagi bawa buku kas, rekening usaha, stempel, dan semua formulir yang pernah ditandatangani suami ibu. Itu adalah revel pertama yang hanya diketahui Naila. Ia belum mengetahui seluruh kebohongan Faris. Namun ia sudah paham bahwa permintaan 160 juta rupiah bukan sekadar persoalan suami yang ingin membangun usaha. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Malam itu, Faris tidur di kamar utama bersama rasa percaya diri yang besar. Ia mengira tamparan dan ancamannya akan membuat Naila menyerah seperti biasanya. Sementara itu, Naila duduk di lantai kamar kerja. Ia menyalin semua catatan dari buku merah. Sesekali air matanya jatuh, tetapi ia tidak membiarkan kesedihan menghentikan tangannya. Pada halaman terakhir, ia menemukan tulisan kecil dari 3 bulan sebelumnya. Dana titipan anggota. Diserahkan kepada F. Naila tidak pernah menulis kalimat itu. Tulisan tangannya berbeda. Ia memeriksa rak dokumen. Sebuah stempel usaha yang biasanya disimpan di kotak terkunci tidak ada. Faris telah mengambilnya. Pagi berikutnya, Naila pergi sebelum Faris bangun. Ia membawa buku kas merah dan salinan rekening ke kantor Pak Adnan. Pak Adnan menunjukkan beberapa lembar formulir yang ia peroleh dari salah seorang pedagang yang pernah meminta pendapatnya. Formulir itu memakai logo usaha bumbu milik Naila. Di bagian bawah terdapat cap usaha dan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Naila. Isi formulir menyatakan bahwa uang penyertaan koperasi dijamin oleh aset usaha Naila. Naila menahan napas. Saya tidak pernah menandatangani ini. Pak Adnan membandingkan tanda tangan tersebut dengan dokumen resmi.
Bentuknya mirip, tetapi tarikan akhirnya berbeda. Nama terang Naila juga ditulis dengan ejaan yang biasa dipakai Faris, bukan ejaan yang digunakan Naila dalam surat resmi. Ini menjadi bukti kedua. Berapa orang yang sudah menyerahkan uang? Tanya Naila. Setidaknya belasan orang. Saya belum mengetahui jumlah seluruhnya. Beberapa menyerahkan tunai. Beberapa mentransfer ke rekening Faris. Naila merasa tubuhnya dingin. Faris bukan hanya berusaha mengambil uang perusahaan. Ia telah memakai nama, cap, dan reputasi usaha Naila untuk meyakinkan orang lain. Pak Adnan menyarankan 3 langkah cepat. Pertama, ubah seluruh akses rekening usaha. Kedua, laporkan kepada pemasok bahwa cap dan tanda tangan lama tidak boleh digunakan tanpa konfirmasi langsung. Ketiga, hadir di acara peresmian agar tidak ada pengumuman palsu atas nama Naila. Naila menyetujuinya. Itu keputusan aktif pertamanya setelah tamparan. Ia tidak pulang untuk memohon penjelasan. Ia melindungi pekerja, pemasok, dan nama usahanya terlebih dahulu. Menjelang siang, Faris menelepon berkali-kali. Naila tidak mengangkat sampai seluruh akses rekening selesai diubah. Ketika akhirnya menjawab, suara Faris langsung meledak. Kenapa sandi rekening tidak bisa dipakai? Karena aksesmu dicabut sementara. Kamu sudah gila. Aku sedang memastikan uang gaji tidak berpindah tanpa izin. Pulang sekarang. Aku akan pulang setelah pekerjaanku selesai. Faris memutus telepon. Saat Naila tiba di rumah, Bu Rukayah sudah menunggunya. Di atas meja terdapat undangan, daftar tamu, dan sebuah kotak kayu untuk acara penyerahan modal simbolis. Faris berdiri dengan rahang mengeras. Kamu sengaja ingin mempermalukanku. Aku baru mencabut akses yang kamu gunakan tanpa persetujuan. Aku suamimu. Status suami tidak membuatmu boleh memalsukan persetujuanku. Wajah Faris berubah. Bu Rukayah cepat memotong. Jangan menuduh sembarangan. Faris hanya mempersiapkan acara. Naila menatap kotak kayu di meja. Apa yang akan dimasukkan ke dalam kotak itu? Bukti modal awal, jawab Faris. Besok kamu menyerahkan buku tabungan usaha di atas panggung. Setelah itu aku umumkan bahwa 160 juta rupiah menjadi penyertaan pertama. Naila hampir tidak percaya pada keberaniannya. Tanpa persetujuanku. Kamu akan menyetujui. Tidak mungkin kamu berani menolak di depan semua orang. Bu Rukayah tersenyum tipis. Kalau kamu menolak, orang-orang akan melihat sendiri siapa yang egois dalam rumah tangga ini. Naila memahami rencana mereka. Faris sengaja menempatkannya di panggung publik agar ia merasa malu berkata tidak. Kotak kayu itu akan menjadi alat untuk mengikat persetujuannya. Naila mengambil undangan dan membacanya sekali lagi. Aku akan hadir. Faris menyipitkan mata. Dan membawa modal. Aku akan membawa semua yang dibutuhkan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Faris mengira itu jawaban menyerah. Ia mendekati ibunya sambil tersenyum puas. Sudah kubilang. Dia hanya perlu ditekan sedikit. Naila mendengar kalimat itu dengan jelas. Ia masuk ke kamar kerja dan mengunci pintu. Di balik rasa sakitnya, keputusan kedua mulai terbentuk. Ia akan datang bukan sebagai istri yang diminta mengangguk. Ia akan datang sebagai pemilik usaha yang namanya telah digunakan tanpa izin. Sore itu, Faris dan Bu Rukayah pergi ke aula untuk memeriksa dekorasi. Naila memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari stempel yang hilang. Ia menemukannya di dalam tas kerja Faris bersama beberapa kwitansi. Ada kwitansi penerimaan uang dari pedagang dengan jumlah berbeda-beda. Di bagian bawah tercetak kalimat bahwa dana dijamin oleh usaha bumbu Naila. Naila memotret semuanya tanpa memindahkan posisi barang. Di salah satu kwitansi, terdapat catatan pembayaran sewa mobil, dekorasi, dan pembelian gelang emas untuk pembina koperasi. Nama pembina itu adalah Bu Rukayah. Naila menelan kepahitan. Mertuanya tidak hanya menerima aliran uang dari catatan distributor palsu. Ia juga memakai dana calon anggota untuk membeli perhiasan yang akan dikenakan pada acara peresmian.
Namun Naila tidak mengambil gelang itu. Ia tidak membutuhkan adegan perebutan barang di rumah. Ia hanya membutuhkan bukti yang dapat dibaca orang lain. Pak Adnan menggabungkan kwitansi tersebut dengan mutasi rekening dan formulir palsu. Setelah dihitung, uang yang telah dikumpulkan Faris mencapai lebih dari 130 juta rupiah. Sebagian mengalir ke rekening buruh kaya. Sebagian dipakai untuk biaya acara. Sisanya tidak dapat dijelaskan. Itu menjadi bukti ketiga sekaligus yang paling kuat. Malam sebelum acara, buruh kaya pulang membawa pakaian baru. Ia mencoba gelang emas di depan cermin ruang tengah. Besok keluarga kita akan dihormati, katanya. Orang-orang akan tahu Faris bukan sekadar suami dari perempuan yang jualan bumbu. Naila berdiri di ambang pintu. Apakah gelang itu dibeli dari uang koperasi? Buruh kaya langsung menutup kotaknya. Kamu tidak berhak menginterogasi ibu. Faris keluar dari kamar. Jangan mulai lagi. Besok kamu tinggal tersenyum dan menyerahkan buku tabungan. Naila memegang buku kas merah di dadanya. Aku akan membawa buku. Tetapi bukan buku tabungan. Faris mendekat. Jangan membuatku kehilangan kesabaran. Naila menatap mata lelaki yang sehari sebelumnya menamparnya. Kesabaranmu bukan tanggung jawabku. Tanganmu juga bukan kesalahanku. Faris mengangkat tangan seolah hendak mengancam lagi. Namun kali ini Naila tidak mundur. Ia mengeluarkan telepon dan menyalakan kamera. Silakan lanjutkan, katanya. Aku akan menyimpan buktinya. Tangan Faris turun. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak berhasil. Keesokan harinya, aula dipenuhi para pedagang kecil, pemilik warung, dan beberapa kerabat. Di depan panggung terdapat spanduk besar dengan nama koperasi. Foto Faris dan buruh kaya dipasang di kedua sisi. Naila datang tanpa mengenakan pakaian yang dipilih mertuanya. Ia memakai busana sederhana dan membawa buku kas merah di dalam tas. Pak Adnan datang beberapa menit kemudian, tetapi duduk di bagian belakang agar tidak menarik perhatian. Buruh kaya menyambut tamu dengan gelang emas di pergelangan tangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai pembina yang akan menjaga uang anggota seperti menjaga uang keluarga sendiri. Kalimat itu membuat Naila menahan napas. Faris memulai acara dengan pidato panjang. Ia menceritakan bagaimana dirinya membesarkan jaringan penjualan bumbu dari nol. Ia mengatakan koperasi baru itu lahir dari pengalamannya membantu banyak pedagang. Nama Naila hanya disebut sekali. Sebagai istri, Naila tentu mendukung penuh langkah suaminya. Para tamu bertepuk tangan. Kemudian Faris memanggil Naila ke panggung. Kotak kayu sudah diletakkan di atas meja. Faris memberikan mikrofon kepadanya sambil berbisik. Katakan uangnya sudah siap. Jangan mempermalukanku. Naila menerima mikrofon. Pipinya masih menyisakan warna samar akibat tamparan. Beberapa orang yang duduk dekat panggung memperhatikannya. Faris berbicara lebih dahulu. Hari ini istri saya akan menyerahkan modal awal sebesar 160 juta rupiah. Ini bukti bahwa keluarga kami tidak hanya berbicara, tetapi juga berani berkorban. Buruh kaya mengangguk bangga. Naila membuka kotak kayu. Semua orang berharap melihat buku tabungan atau bukti transfer. Ia memasukkan buku kas merah ke dalamnya. Buku ini mencatat usaha saya sejak masih menjual bumbu dari dapur rumah, katanya. Hari ini buku ini tidak menjadi tanda penyerahan modal. Buku ini menjadi bukti bahwa nama usaha saya telah digunakan tanpa izin. Tepuk tangan berhenti. Faris meraih mikrofon. Jangan dengarkan. Dia sedang marah karena persoalan rumah tangga. Naila menahan mikrofon dengan kedua tangan. Persoalan rumah tangga terjadi ketika suami saya membanting meja dan menampar saya, karena saya tidak mau menyerahkan uang. Persoalan publik dimulai ketika ia memakai cap, tanda tangan, dan aset usaha saya untuk meminta uang dari orang-orang di ruangan ini. Suara bisik-bisik menyebar. Buruh kaya berdiri. Itu fitnah. Menantu saya sedang emosi. Faris membangun koperasi ini demi kalian. Naila menghadap para tamu. Siapa di antara bapak dan ibu yang menerima formulir dengan jaminan usaha bumbu saya? Beberapa tangan terangkat.
Siapa yang sudah menyerahkan uang kepada Faris? Lebih banyak tangan terangkat daripada yang diperkirakan Naila. Wajah Faris mulai pucat. Ia mencoba tertawa. Semua dana tercatat. Naila hanya tidak memahami sistem koperasi. Naila menoleh ke belakang. Pak Adnan berdiri dan berjalan menuju panggung. Ia memperkenalkan diri sebagai konsultan hukum yang menangani izin merek dan dokumen usaha Naila. Ia membawa salinan dokumen resmi. Koperasi Mitra Keluarga belum memiliki badan hukum, katanya. Belum ada rekening resmi. Belum ada pengurus sah. Formulir yang memakai logo usaha Naila tidak pernah mendapat persetujuan pemiliknya. Faris langsung membantah. Aku suaminya. Aku berhak memberi persetujuan. Pak Adnan menjawab tenang. Hubungan perkawinan tidak memberi kewenangan untuk menandatangani dokumen usaha atas nama pasangan. Terlebih lagi, tanda tangan pada formulir ini bukan tanda tangan Naila. Ia menunjukkan perbandingan tanda tangan di layar yang telah disiapkan panitia. Tarikan hurufnya berbeda. Tanggal pada formulir bahkan dibuat pada hari ketika Naila berada di luar kota untuk menemui pemasok. Beberapa peserta mulai memeriksa kwitansi masing-masing. Seorang pedagang berseru bahwa ia telah menyerahkan 12 juta rupiah. Karena Faris mengatakan modalnya dijamin oleh usaha Naila. Yang lain mengatakan ia memberikan 8 juta rupiah untuk mendapatkan harga khusus. Faris mengangkat tangan. Uang kalian aman. Istriku hanya sedang menghukumku karena kami bertengkar. Naila membuka buku kas merah pada halaman yang memuat transfer berulang. Selama 4 bulan, Faris mencatat pembayaran fiktif dengan alasan potongan distributor. Uangnya masuk ke satu rekening pribadi. Bu Rukayah berteriak, "Jangan sebut nama ibu." Kalimat itu justru membuat semua orang menoleh kepadanya. Naila tidak perlu menuduh lagi. Pak Adnan menampilkan nama pemilik rekening dari salinan mutasi. Rekening tersebut milik Bu Rukayah. Jumlah yang masuk mencapai puluhan juta rupiah. Di antara bukti pengeluaran terdapat pembayaran renovasi rumah, cicilan barang, dan pembelian perhiasan. Mata para tamu bergerak ke gelang emas di tangan Bu Rukayah. Ia buru-buru menutup pergelangannya dengan ujung lengan. "Itu hadiah dari anak saya," katanya. Pak Adnan membuka kwitansi pembelian. Pembayaran gelang tercatat sebagai biaya perlengkapan pembina koperasi. Dananya berasal dari setoran calon anggota. Bu Rukayah duduk kembali. Wajahnya kehilangan warna. Faris mendekati Naila dan berbisik kasar. "Kamu puas menghancurkan keluargamu sendiri?" Naila menjawab melalui mikrofon. Yang menghancurkan keluarga bukan orang yang membuka catatan. Yang menghancurkannya adalah orang yang mencuri kepercayaan lalu menampar istrinya agar kebohongan tetap tertutup. Ruangan kembali sunyi. Pak Adnan kemudian menunjukkan rangkuman penerimaan dana. Jumlah yang berhasil dibuktikan mencapai 138 juta rupiah. Tidak ada laporan penggunaan yang sah. Tidak ada barang koperasi. Tidak ada gudang. Bahkan sewa aula dibayar menggunakan sebagian uang peserta. Faris masih menyangkal. Ia mengatakan uang itu akan dikembalikan setelah Naila menyerahkan modal utama. Artinya, sejak awal ia memang mengandalkan uang Naila untuk menutup dana yang sudah terpakai. Pengakuan itu keluar dari mulutnya sendiri. Para peserta mulai marah. Beberapa meminta uang mereka dikembalikan saat itu juga. Yang lain menuntut daftar penggunaan dana. Faris menatap Naila dengan putus asa. "Transfer uangnya sekarang. Setelah semua tenang, kita bicara di rumah." Naila menggeleng. "Aku tidak akan memakai uang gaji pekerja untuk menutup perbuatanmu. Kalau kamu tidak membantu, semua orang akan menyalahkanku. Itulah akibat dari keputusanmu." Di titik itulah hukuman utama mulai meledak. Naila mengeluarkan surat pemberitahuan yang telah disiapkan Pak Adnan. Surat pertama mencabut seluruh kewenangan Faris dalam usaha bumbu milik Naila. Ia tidak lagi boleh melakukan pembelian, pengiriman, penagihan, ataupun perjanjian atas nama usaha tersebut. Stempel lama dinyatakan tidak berlaku. Semua pemasok dan toko akan menerima pemberitahuan resmi. Faris merebut surat itu. "Kamu memecat suamimu di depan orang banyak.
Aku mencabut akses orang yang memakai usaha tanpa izin. Statusmu sebagai suami tidak menghapus kesalahanmu sebagai pengelola. Itulah akibat besar pertama. Selama ini, Faris merasa kedudukannya tidak bisa disentuh karena ia adalah suami Naila. Kini ia kehilangan akses, jabatan, serta nama usaha yang dipakainya untuk mendapatkan kepercayaan. Surat kedua berisi usulan penyelesaian pengembalian dana melalui mediasi tertulis. Semua uang yang diterima Faris harus dicatat sebagai kewajiban pribadinya. Dana usaha Naila tidak boleh digunakan untuk membayar, karena tidak pernah menerima setoran tersebut. Pak Adnan meminta para peserta menyerahkan salinan kwitansi. Nilai kewajiban akan diverifikasi satu persatu. Barang yang dibeli dari dana peserta, termasuk gelang burukayah dan perlengkapan acara, harus dimasukkan dalam daftar pengembalian. Burukayah langsung memegang gelangnya. Ini milik saya. Naila menatapnya. Kalau dibeli dengan uang orang lain, gelang itu bukan hadiah. Itu bagian dari kewajiban yang harus dikembalikan. Burukayah menangis dan menuduh Naila tidak punya belas kasihan. Ia mengatakan seorang menantu seharusnya menutup aib keluarga, bukan membukanya. Naila tetap tenang. Aib tidak lahir ketika kebenaran disebutkan. Aib lahir ketika uang orang dipakai untuk gengsi, lalu istri dipukul agar diam. Beberapa peserta meminta acara dihentikan. Spanduk koperasi diturunkan. Kotak kayu yang seharusnya menjadi simbol modal dipindahkan ke meja verifikasi dokumen. Faris berdiri di tengah panggung tanpa tepuk tangan, tanpa jabatan, dan tanpa rencana cadangan. Ia masih mencoba menekan Naila. Kalau aku jatuh, kamu juga akan ikut malu. Orang akan bilang kamu tidak bisa menjaga suami. Naila menatapnya lama. Aku sudah terlalu lama menjaga namamu. Sekarang aku memilih menjaga diriku. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tas. Di dalamnya ada permohonan mediasi rumah tangga dan pemberitahuan bahwa ia akan mengajukan perceraian setelah kewajiban keuangan dipisahkan. Faris mematung. Kamu mau bercerai hanya karena uang? Bukan hanya karena uang. Aku pergi karena kamu memalsukan persetujuanku, mengambil dana usaha, menggunakan namaku, dan menamparku saat aku berkata tidak. Itulah akibat besar kedua. Faris kehilangan rumah tangga yang selama ini ia anggap akan tetap bertahan, apapun yang ia lakukan. Burukayah meraih tangan Naila. Jangan hancurkan hidup anak ibu. Faris hanya terbawa ambisi. Naila menarik tangannya perlahan. Ketika ia menampar saya, ibu tidak menghentikannya. Ibu justru menyebut saya egois. Sekarang ibu meminta saya menyelamatkannya dari akibat perbuatannya sendiri. Burukayah tidak mampu menjawab. Acara berakhir tanpa peresmian. Para peserta membentuk antrean untuk menyerahkan kwitansi. Pak Adnan mencatat semuanya. Naila tetap berada di aula sampai dokumen terakhir diterima. Ia tidak melarikan diri dari kekacauan, karena nama usahanya ikut dipakai. Namun ia juga tidak mengambil tanggung jawab yang bukan miliknya. Faris duduk di kursi paling belakang dengan wajah tertutup kedua tangan. Burukayah melepas gelang emasnya dan meletakkannya di atas kotak kayu. Benda yang semula ingin ia pamerkan kini menjadi barang pertama dalam daftar pengembalian. Dalam perjalanan pulang, Faris mencoba berbicara kepada Naila. Aku panik. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku juga bisa membangun sesuatu. Naila berjalan tanpa menoleh. Kamu bisa membangun sesuatu tanpa merobohkan milikku. Aku merasa semua orang hanya mengenalku sebagai suamimu. Itu bukan alasan untuk mengambil namaku. Aku akan berubah. Naila berhenti di dekat pintu aula. Kalau tadi aku mentransfer uangnya, apakah kamu akan mengaku? Faris diam. Kalau tidak ada bukti, apakah kamu akan meminta maaf karena menamparku? Faris kembali diam. Naila mendapat jawaban dari keheningan itu. Malam itu, Faris masih melakukan satu usaha terakhir. Ia meletakkan kunci rumah di depan Naila dan berkata bahwa semua masalah dapat selesai jika Naila membatalkan rencana perceraian. Ia berjanji menyerahkan seluruh penghasilan dan tidak akan lagi ikut mengurus usaha. Namun beberapa menit kemudian,
Ia meminta buku kas merah diserahkan kepadanya. Alasannya, catatan di dalam buku itu dapat merusak nama keluarga jika jatuh ke tangan orang lain. Naila menatap tangan Faris yang terbuka. Kamu masih ingin menguasai bukti, bukan memperbaiki kesalahan. Aku hanya ingin melindungi kita. Tidak, kamu ingin melindungi dirimu dari akibat. Bu Rukayah yang duduk di ruang tengah ikut memohon. Ia mengatakan Naila boleh mengambil kembali seluruh uang, asalkan masalah itu tidak diteruskan. Naila menutup buku merah dan memasukkannya ke dalam tas. Uang bisa dikembalikan. Tetapi rasa aman yang hilang tidak pulih hanya karena kalian mulai takut. Faris lalu menangis. Ia mengaku iri karena usaha Naila terus berkembang sementara dirinya merasa tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan. Untuk sesaat, Naila merasa iba. Namun ia sadar, rasa rendah diri Faris mungkin menjelaskan ambisinya, tetapi tidak membenarkan pemalsuan dan kekerasan. Aku berharap kamu berubah, kata Naila. Tetapi perubahanmu tidak lagi harus dibayar dengan hidupku. Mediasi keuangan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Hanya ada satu jalur penyelesaian. Semua penerimaan, pengeluaran, dan barang yang dibeli dari dana peserta dimasukkan ke dalam satu daftar kewajiban. Pak Adnan memimpin pemeriksaan dokumen. Faris diwajibkan mengembalikan uang melalui penjualan kendaraan yang dibelinya atas nama pribadi, pencairan simpanannya, serta cicilan dari pekerjaan barunya. Bu Rukayah menyerahkan gelang dan beberapa barang yang terbukti dibeli dari aliran dana tersebut. Naila tidak mengambil rumah mertuanya. Ia juga tidak meminta mereka kehilangan semua yang dimiliki. Ia hanya menolak memakai uang usaha untuk menutup kerugian yang tidak dibuatnya. Dalam mediasi itu, Faris sekali lagi mencoba meminta Naila mempertahankan pernikahan. Aku sudah mengakui kesalahan, katanya. Bukankah setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua? Naila membuka buku kas merah dan meletakkannya di meja. Kesempatan kedua tidak sama dengan kewajiban kedua bagi korban. Faris menunduk. Naila melanjutkan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan saat nota hilang, saat uang keluar tanpa penjelasan, dan saat namaku dihapus dari undangan. Kamu memakai setiap kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Bu Rukayah berkata lirih bahwa keluarga seharusnya saling menutupi kekurangan. Naila menjawab tanpa marah. Kekurangan bisa ditutupi dengan bantuan. Kekerasan dan penipuan tidak boleh ditutupi dengan diam. Kesepakatan pengembalian ditandatangani. Kewajiban usaha Naila dipisahkan dari kewajiban pribadi Faris. Setelah itu, Naila melanjutkan proses perceraian. Faris tidak lagi punya alasan untuk menyebutnya bertindak karena emosi sesaat. Semua keputusan dibuat setelah bukti diperiksa dan jalur penyelesaian disiapkan. Beberapa bulan kemudian, hidup Naila belum langsung mudah. Nama usahanya sempat diragukan. Beberapa toko menunda pesanan karena takut terlibat masalah. Naila mendatangi mereka satu persatu. Ia menjelaskan bahwa akses telah diperbarui. Semua pembayaran kini memakai rekening resmi. Setiap perjanjian harus dikonfirmasi langsung. Tidak ada lagi cap yang dapat dibawa pulang oleh seorang pengelola. Ia juga mengumpulkan para pekerjanya. Naila meminta maaf karena kurang mengawasi aliran dana. Ia menjamin gaji mereka tetap dibayar. Ia membuka catatan keuangan yang memang perlu mereka ketahui dan membuat sistem pemeriksaan ganda. Kepercayaan pulih perlahan. Pesanan kembali masuk. Usaha bumbu Naila tidak berubah menjadi kerajaan besar. Namun usaha itu sehat, jujur, dan tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan di dalam rumah. Naila memindahkan meja kerjanya ke ruangan yang lebih terang. Di atas meja itu, buku kas merah tetap berada di tempat yang mudah dijangkau. Bekas tumpahan sup pada malam tamparan masih terlihat di beberapa halaman. Tinta pada catatan lama sedikit pudar. Namun Naila tidak mengganti bukunya. Pada halaman baru, ia menulis 3 kalimat. Uang usaha harus melindungi banyak keluarga, bukan memuaskan gengsi satu keluarga. Menjadi istri tidak berarti kehilangan hak untuk berkata tidak. Dan menjaga rumah tangga tidak pernah berarti membiarkan diri dipukul agar kebohongan tetap berdiri. Suatu sore, ketika menutup pembukuan,
Naila memasukkan buku merah itu ke dalam kotak kayu yang dulu disiapkan Faris untuk acara penyerahan modal. Kotak tersebut kini dipakai menyimpan dokumen usaha yang paling penting. Dulu, kotak itu dimaksudkan untuk memaksa Naila menyerahkan haknya di depan banyak orang. Sekarang, kotak itu menyimpan bukti bahwa ia pernah memilih melindungi dirinya sendiri. Pipinya telah pulih. Rumahnya lebih sunyi. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kesunyian itu tidak terasa seperti hukuman. Kesunyian itu terasa aman. Naila akhirnya memahami bahwa orang yang menyebutnya egois bukan selalu orang yang paling banyak berkorban. Kadang-kadang, kata egois hanya dipakai oleh seseorang yang marah karena tidak lagi bisa mengambil sesuka hati. Dan pada malam ketika meja dibanting serta tamparan mendarat, Naila bukan kehilangan rumah tangga. Ia sedang menyelamatkan martabatnya sebelum semuanya benar-benar habis.